dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Karena itu Bapa, pagi yang indah ini kami mau bersyukur akan karya-Mu yang ajaib dan luar biasa. Engkau memilih kami, Engkau menyertai kami, Engkau menyempurnakan kami, Engkau mendidik kami, dan Engkau memampukan kami melalui semuanya. Karena itu kami senang ada di hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Saatnya Bapa kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu, bicara buat masing-masing kami. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Tegur kami, arahkan kami, nasihati kami, bimbing kami. Arahkan kami supaya kami hidup dalam terang kebenaran-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena itu Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di pagi yang dahsyat, indah dan luar biasa ini bukan sekedar doa pagi, semangat pagi biasa yang kami nikmati bersama. Tapi pagi ini pagi berkat. Pagi ini pagi mujizat, pagi ini pagi kekuatan, pagi ini pagi damai sejahtera. Pagi ini pagi pengajaran, dan pagi ini pagi perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan pagi ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif, di mana setiap saudara bukan hanya menonton. Bos, ini bukan tontonan bos. Lu pikir sinetron ke apa? Saudara pikir saudara lagi nonton Netflix atau apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi program ini program doa. Artinya secara interaktif kita ikut memuji, menyembah Tuhan. Kita ikut menggali firman Tuhan. Bahkan kita sungguh-sungguh naikkan doa-doa kita. Baik doa-doa pribadi, doa-doa keperluan kita, doa-doa sakit penyakit, bahkan doa-doa buat bangsa dan negara. Karena saudaraku, doa orang benar besar kuasanya. Dan dalam program-program kita seringkali juga saya mengajak saudara untuk mendeklarasikan sesuatu. Kenapa saja yang kita ucapkan dengan iman, kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Dan ada kalanya saya minta saudara mencatat sesuatu, aktif kita ya kan. Dan ada kalanya juga kalau saudara ada pokok-pokok doa, dengan sangat rendah hati saya mohon saudara sampaikan. Bahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan juga diajukan. Bahkan kalau ada kesaksian, wow ini dia. Kalau ada kesaksian silahkan disampaikan. Sehingga saya menyebut doa pagi, semangat pagi ini sebagai sel grup udara kita. Jadi meskipun kita tidak kumpul pada lokasi yang sama, tapi setiap kita saling menguatkan, saling membangun, dan saling mengisi dalam terang anugerah kuasa Tuhan. Haleluya. Dan setiap pagi saya harus ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa beriman, jangan lupa berbuat baik sama semua orang. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, kita harus kuat, kita harus semangat, kita harus yakin dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Yang setuju sama saya, ingat ya, ini kan interaktif toh. Ketik live chat saudara, saya masih punya Tuhan. Yes, saya masih punya Tuhan. Yes, saya masih punya Tuhan. Karena saya masih punya Tuhan, saya nggak takut. Karena saya masih punya Tuhan, saya yakin ada mujizat. Karena saya yakin ada Tuhan, maka saya yakin apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan saya akan sediakan buat saya. Haleluya. Dan pagi yang dahsyat, indah dan luar biasa ini saya tidak sendiri. Seperti biasa saya didampingi oleh putra bungsu saya, Gray Franz Gilbert Lumoindong. Haleluya. Haleluya. Salam Semangka. semanggi. Semangat kakak. Salam semanggi. Salam semanggi. Jadi kalau kita berdua ada semanggi dan ada semangka. Semangka. Ya, kan? Semanggi, semangat pagi. Semangka, Semangat kakak. Haleluya. Gray Franz bagaimana? Baik dan luar biasa. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Haleluya. Bagaimana? Hari ini ada satu kesaksian, kita mulai dari kesaksian dulu. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Yang pertama ada dari Ibu Chelsea. Ibu Chelsea. Salam Pastor Gilbert, saya mau bersaksi. Anak saya ada kutil di jidatnya kecil, lama-lama besar dan
harus dioperasi. Sudah dioperasi. Ini persoalan kecil karena hanya kutil, ya Iya. kan? Ini kalau kata orang Betawi bilang, lu jauh dari mati katanya gitu kan, Iya. cuma kutil. Tapi kan mengganggu karena Iya, kutilnya ya mungkin biasa di belakang, di pinggang atau apa. Tapi ini kan kutilnya di jidat, jadi kan Iya, repot. betul, Cuci betul. muka juga berasa terus kan? Dari kecil dia membesar. Ya, dan sudah dioperasi tapi tetap tumbuh, selalu tumbuh. Bahkan dokter menganjurkan dioperasi lagi untuk kedua kalinya. Kutil itu sebesar biji jagung. Jika tersenggol selalu mengeluarkan darah yang sangat banyak dan susah berhenti. Di situ saya selalu menangis ke dokter berkali-kali. Obat sudah banyak tapi tidak ada perubahan. Dan suatu pagi nonton ibadah pagi ini saya berdoa minta kesembuhan dan puji Tuhan. Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa benar-benar nyata. Kutil itu benar-benar hilang sama sekali, tidak ada di jidat anak saya. Benar-benar rata, tidak ada kutil lagi. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Saya sambil menangis menulis ini, terharu. Tuhan Yesus baik. Jangankan Ibu Chelsea, saya juga terharu karena buat saya ini adalah kesaksian yang kelihatannya sederhana. Mungkin ada beberapa orang kalau ngalamin begini nggak mau bersaksi karena pikirannya cuma kutil kata, ya kan malu nanti orang ngomong apa cuma kutil. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, it shows God help people for little tiny things. Dia Tuhan yang peduli bahkan dengan hal yang kecil dan sederhana. Jangan pernah merasa persoalanmu terlalu kecil. Allah yang besar adalah Tuhan yang tetap peduli dengan hal sederhana. Tetapi ini kecil tapi sangat mengganggu saudara-saudara. Kenapa? Karena dia membesar, lalu kalau kesenggol dia berdarah, padahal di jidat kan. Kadang-kadang kita mesti cuci muka apapun gitu. Dan luar biasa Tuhan bekerja. Sudah dioperasi, tumbuh lagi. Didoakan, tidak tumbuh lagi karena mujizat Tuhan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Ibu Chelsea yang berseru untuk anaknya ditolong oleh Tuhan, saya percaya saudara juga akan mengalami hal yang sama. Ibu Chelsea, thank you for sharing. Terima kasih buat berbagi dan sungguh berarti buat kita dan saya percaya juga berarti buat jemaat sekalian. Saudara yang sakit imani, ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Itu dia, imani. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, ada mujizat. Ada lagi? Ya, dan yang kedua dari Ibu Sabrina, ada pertanyaan. Ibu Sabrina. Shalom Om Gilbert. Saya izin bertanya, saya berencana untuk menikah akhir tahun ini. Ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal mengenai perintah Tuhan untuk mencari pasangan yang seiman. Ya. Apakah itu yang dimaksudkan harus dengan seagama dan satu aliran gereja atau Kristen dengan Katolik pun diperbolehkan? Terima kasih sebelumnya Om, God bless. Jadi Sabrina, pertanyaan kamu ini menarik ya gitu. Apalagi kamu udah siap-siap untuk menikah. Jadi seiman di sini yaitu iman kepada siapa, gitu. Jadi bukan sekedar cuma seagama, tapi iman pada siapa. Walaupun seagama, tapi ada orang yang berimannya pada tete-tete manis, tete-tete yongker, segala macam ya kan. Percaya pada roh-roh orang mati, apa segala macam gitu ya kan. Kalau tete manisnya ini artinya Tuhan sih nggak apa-apa, tapi kalau tete manis artinya yang lain kan ini repot gitu. Jadi ada banyak orang, dia agamanya Kristen. Tapi imannya kepada orang nenek moyang. Imannya kepada berhala-berhala. Nah ini tetap kita anggap tidak seiman. Walaupun seagama. Lalu bagaimana dengan yang gereja lain? Gereja Katolika, Protestan sama Pantekostal lah. Saya waktu kuliah, salah satu dosen saya namanya Dr. Yonatan Trisna. Dia mengajar tentang bimbingan konseling. Nah, dalam salah satu, dan dia juga tulis buku, jadi dalam pengajarannya saya tertarik meminjam istilahnya. Bukan soal sekedar seiman, tetapi yang bertuhankan Kristus. Nah, saya senang meminjam istilah itu yang bertuhankan Kristus. Jadi Sabrina, pasangan kamu ini buat saya bukan soal gerejanya mana, tapi dia bertuhankan Kristusnya, gitu. Jadi kalau kalian sama-sama berpegang pada firman Tuhan, kamu sama-sama berpegang pada perintah Kristus. Apapun agamanya, selalu ada jalan keluar. Kenapa?
Karena setiap kali ada masalah, kamu doa dulu gitu. Karena bukan apa yang saya mau, karena kan rumah tangga kenapa bermasalah? Karena yang wanita bilang, ya saya maunya gini. Yang pria bilang, saya maunya gini. Pertanyaan saya, apa yang Yesus mau? Nah, kalau kita tatapan dan bilang, udahlah Pak, kita fokus aja pada apa yang Yesus mau. Saya percaya istri bisa ngalah, suami bisa ngalah, karena tetap kepala keluarga adalah Kristus. Jadi sekali lagi yang saya mau ingatkan, yang satu agama saja belum tentu seiman. Nah, jangan bilang, oh pendeta kita tidak seagama, tapi kita seiman. Ya, yang seagama aja bisa nggak seiman, apalagi yang beda agama. Jangan kibulin gue lah, Pak. Iya kan? Jadi buat Sabrina, dengan kekasihnya, ini mungkin masih ada waktu beberapa saat ini. Ayolah, sama-sama melihat sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Karena kalau Kristus yang menjadi Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka yang ada adalah kebahagiaan. Dan izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan juga mewakili Gravens dan seluruh kru dan pendukung acara dari Semangat Pagi ini atau Semanggi, mendoakan Sabrina dan pasangannya untuk menempuh hidup baru dalam kebahagiaan berkat Tuhan Yesus. Ingat, kuncinya bertuhankan Kristus dan berlandaskan pada firman. Selama rumah tangga kita dikendalikan oleh Kristus, bertuhankan Kristus, dan dilandasi oleh firman Tuhan, saya percaya kebahagiaan, sukacita, dan berkat Tuhan selalu menyertai. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi setiap masalah kita dapat selesaikan dalam tuntunan Tuhan dan berlandaskan pada firman Tuhan. Haleluya. Gravens, kita sekarang masuk pada pembahasan kita. Haleluya, Tuhan baik. Kita sekarang sudah masuk pada Matius 21 ayat yang ke-33 sampai 46, Gravens. Jadi kalau Dad boleh memberi judul yang Dad bagikan dalam doa pagi ini adalah rancangan Allah tentang keselamatan. What is God's plan for salvation? Matius 21 ayat 33 sampai 46 di bawah judul perikop perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, silakan Gravens. Jadi kita disclaimer dulu, kita baca dari Alkitab yang TB2 deh, terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi mungkin berbeda jadi dengan sebagian orang ya. Berbeda dari Alkitab saudara sekalian. Nah, ayat yang ke-33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Iya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Iya. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Yang menjadi bagiannya. Jadi karena petani-petani itu hanya disewakan. Jadi hanya disewakan. Jadi artinya dia tetap punya bagian karena dia tidak jual, kan begitu. Ya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Berarti petani-petani ini petani yang curang. Karena mereka tidak mau berikan bagian kepada yang empunya tanah, gitu, tetapi justru menghajar habis. Kemudian Tuhan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain. Lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Kedua kali tetap dihajar habis. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Nah, jadi sampai anaknya dikirim tetap diperlakukan sama, dibunuh. Ya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Membinasakan orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci?
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk. Ya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, jadi dari perumpamaan ini sebetulnya jelas rancangan Allah. Allah ialah Tuhan yang mau berbagi. Karena itu dia mempercayakan kepada petani-petani kebun anggurnya ini untuk menggarap. Dan mereka harus menghasilkan buah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau menghasilkan buah. Mereka mau memikirkan dirinya, kepentingannya, keuntungannya mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Itulah yang Alkitab katakan. Ada saatnya para hakim diutus oleh Tuhan. Para raja diutus oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Lalu kemudian, akhirnya Tuhan mengutus para nabi. Tapi mereka melawan. Dan Yesus menatap kota Yerusalem dan berkata, "Hei Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. There is no other way. God sent His Son." Kenapa Tuhan mengirim anaknya? Karena kasihnya untuk keselamatan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, para patriark, para hakim-hakim, diberikan oleh Tuhan, supaya apa? Supaya manusia diselamatkan. Tapi mereka mengeraskan hati. Mereka tetap mikirin diri mereka sendiri. Para nabi diutus Tuhan. Tapi mereka melempar dengan batu, mereka menolak para nabi. Anaknya, Kristus, Allah yang menjadi sama dengan manusia. Firman yang menjadi sama dengan manusia. Mereka salibkan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Allah akan menjatuhkan hukuman. Makanya barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata Alkitab. Dan kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang siap untuk berbuah. Makanya Alkitab bilang, yang sudah berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah akan dipotong dan dilemparkan. Makanya Alkitab juga bilang, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian akan jadi terdahulu. Karena yang terdahulu akan merasa berjasa. Tapi yang terkemudian akan menyadari anugerah. Berarti Allah mau berikan anugerah. Tapi manusia merasa saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya layak. Sehingga justru yang tengil dan songong begini. Ketika live chat saudara, saya tidak boleh tengil dan songong. Saya tidak boleh tengil dan songong. Saya harus menyadari anugerah. Nah, saya pelajari di hati Allah bukan hanya ada penghukuman bagi manusia. Namun di hati Allah selalu ada keselamatan bagi manusia. Makanya Alkitab bilang, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatan. Jadi intinya, di hati Allah bukan sekedar ada penghukuman. Kan kita, kadang-kadang kita, kamu jangan nggak berdoa, nanti dihukum Tuhan. Kamu nggak ke gereja-gereja, nanti dihajar Tuhan. Ada banyak orang pikir, God is God of punishment. Padahal God is not God of punishment. God is God of grace. Tuhan kita adalah Tuhan damai sejahtera dan penuh kasih karunia. Gimana menurut Griffiths? Betul, dan makanya banyak orang, khususnya biasanya anak kecil gitu, mereka tuh ada miskonsepsi tentang takut akan Tuhan. Mereka kira ya kita harus takut gitu sama yang namanya Tuhan, ketakutan. Tetapi, dan itu juga yang aku dulu sempat pas aku masih kecil, itu yang aku suka mempertanyakan gitu tentang takut akan Tuhan. Tapi kan bukannya kita takut, fear dengan adanya Tuhan, tetapi kita takut ya mengecewakan hati Tuhan. Karena Tuhan selama ini udah baik sama kita. Masa iya kita baik. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara, Tuhan buat saya terlalu baik. Oh, haleluya. Kalau ada yang mau lebih ekstrim, Tuhan buat saya kelewatan baiknya.
Amin. Nah, Van, jadi untuk itu, Van, karena Tuhan bukan hanya Allah yang mengadakan penghukuman buat manusia, tapi justru yang ada di hati Allah adalah keselamatan buat manusia. Nah, untuk keselamatan manusia, Allah rela buat apa saja, bahkan hingga mengirim anak yang tunggal. Tuhan kirim pasukan malaikat. Tuhan kirim anak yang tunggal, Tuhan berikan rohnya. Bahkan Tuhan menyediakan tempat buat kita di sorga. Allah rela buat apa saja. Bagaimana menurut Drivers? Amin. Allah rela buat apa saja. Jadi nggak usah takut. Mungkin kita ngerasa sendirian, aduh musuh saya banyak banget. Tapi kita ingat bahwa ada pasukan malaikat Allah yang terus menjaga kita. Dan kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Yes, betul. Iya, Allah rela buat apa saja. Masa kita apa-apa ngeluh? Masa kita apa-apa rasa capek, rasa lemah, rasa nggak sanggup, rasa nggak mampu? Semangat. Karena Allah siap buat apa saja untuk keselamatan kita. Yang kedua, untuk keselamatan manusia, Allah merencanakan yang terbaik buat manusia. Nggak selamanya yang Tuhan izinkan terjadi, itu menyenangkan buat kita. Dan nggak semua yang terjadi kita bisa ngerti. Tapi yang pasti itu yang terbaik buat kita. Amin? Nah, itu dia. Dan yang ketiga, untuk keselamatan manusia, Allah menuntut respons positif dari manusia. Jadi, makanya Alkitab bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk. Ada banyak orang pikir keselamatan itu kan anugerah. Berarti Tuhan kerja sendiri. Nah, yang Alkitab menggambarkan bahwa Allah memang mengerjakan apa saja. Tetapi kita harus punya respons positif. Gimana menurut Drivers? Ya betul, jangan sampai respon kita itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai kita terlalu keenakan dengan adanya anugerah. Keenakan, oh saya dapat jaminan masuk surga. Tetapi kita harus ingat bahwa karena Tuhan sudah begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka dari itu kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi respon kita sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ketika lihat chat saudara sekarang, respon saya sangat berpengaruh. Ayo, respon saya sangat berpengaruh. Iya dong. Kadang-kadang kita pikir, kalau Tuhan baik, kenapa sih kok hidup saya jadi susah begini? Dan lu males kadang-kadang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia kaya, saya miskin? Kadang-kadang persoalannya respons. Orang kaya bukan orang yang gak ada masalah. Tapi dia tetap press on. Dia tetap tidak menyerah. Dia tetap bergantung pada Tuhan. Bahasa Jawanya mantap. Gandol Gusti. Waduh, ya kan. Ngegandol gitu. Tahu kan gandol gitu kan. Jadi kemana ikut aja gitu. Mau ada tantangan, mau ada masa bodoh, pokoknya gandol Gusti gitu. Ikut Yesus aja gitu. Iya kan? Pokoknya bergantung sama Tuhan aja gitu. Amin. Ya itu dia. Nah, karena Allah kita sangat serius menyelamatkan manusia, maka respon manusia. Karena kan respon manusia yang sangat menentukan kan. Jadi yang pertama, respon kita harus selalu rendah hati dan mau bertobat. Ya kan. Jadi kadang-kala kita terlalu sombong. Kadang-kala kita pikir, ya tapi kan saya begini karena begini. Udah gak usah debat, gak usah cari-cari banyak alasan gitu sama Tuhan. Pak, Bu, adik-adik muda yang saya sayang, udah rendah hati aja sama Tuhan. Tuhan, saya ini banyak salah. Kenapa orang Farisi ditolak oleh Tuhan? Kenapa pemungut cukai diterima? Karena pemungut cukai pukul-pukul dia dan berkata, aku tidak layak. Aku orang berdosa, dan Yesus bilang yang seperti ini yang punya kerajaan sorga. Yang seperti ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang Farisi dengan bangga bilang, aku tidak sama seperti semua orang. Jangan sombong. Rendah hati. Selalu mau bertobat, jangan cari-cari alasan. Maka kita menerima jalan keselamatan yang luar biasa. Yang kedua, respons kita harus memahami isi hati Tuhan dan mau berjuang. Orang yang mau memahami isi hati Tuhan bukan menjadi orang malas. Orang yang mau meresponi isi hati Tuhan, yang mau mengerti isi hati Tuhan, gak akan jadi orang yang nyalahkan orang, cari-cari alasan, gak. Otomatis dia berjuang. Karena dia tahu, Tuhan besertanya, Tuhan berikan rohnya, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan beri kemenangan yang dasar dan luar biasa. Dan yang ketiga, Fed, ini menarik, Fed. Respons apa yang manusia harus buat? Yang pertama harus rendah hati dan mau bertobat. Yang kedua harus memahami isi hati Allah dan terus mau berjuang. Dan yang ketiga harus selalu menguatkan hati dan bertahan sampai pada akhirnya. Kadang-kadang kita nggak menguatkan hati, Van. Kadang-kadang kita, Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Jadi kita ngikutin kata hati. Kita nggak perlu ngikutin kata hati. Kita perlu ikutin apa kata firman. Bagaimana menurut Drivers? Memang seringkali jalan keluar, walaupun seringkali kita ngelihat kayak nggak ada jalan keluar, tapi seringkali jawabannya hanya setia dan bertahan.
Wah, setia dan bertahan. Adik-adik muda yang sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidup. Ada 2 jalan keluar yang firman Tuhan ajarkan yang disampaikan oleh Gravens tadi. Setia dan bertahan. Pak, Bu, setia dan bertahan. Hamba-hamba Tuhan, setia dan bertahan. Tapi saya udah doa, tapi saya udah baca Alkitab, tapi saya udah pelayanan. Boleh nggak ditambah 2 kata lagi? Setia dan bertahan. Karena Alkitab saya bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Orang-orang setia bisa difitnah. Orang-orang setia bisa disakiti. Orang-orang setia bisa dilukai. Tapi orang-orang setia tidak pernah bisa dikalahkan. Karena orang-orang setia dibela oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa. Mungkin hari ini saya berkata, kadang-kala saya merasa saya punya alasan. Jadi saya marah, saya kecewa. Saya berontak dari segala keadaan. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, gak bisa gitu. Saya harus setia, saya harus bertahan. Karena respon saya akan sangat menentukan banyak hal. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin responsmu penuh dengan amarah, kebencian, kekecewaan. Taruh tangan kananmu di dada. Bilang saya harus rendah hati. Saya harus setia. Saya harus bertahan. Saya harus gandol gusti aja gitu. Saya ngikut aja Yesus maunya apa. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada. Lihat mereka yang mungkin hari-hari ini sedang punya 1001 alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan salah yang terjadi. Tapi hari ini kami belajar memahami bahwa kami harus belajar rendah hati. Kami harus belajar mau tetap berjuang, setia, dan bertahan sampai akhir. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka taruh tangan kanan di dada, menerima kekuatan jamahan mujizat Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat saudara. Karena hari ini kita mengerti. God is not a God of punishment. Dia bukan Tuhan yang hanya menghukum. But He is God of grace. Dia Allah yang penuh kasih setia, penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah. Dia Tuhan yang mau menyelamatkan. Lalu mungkin saudara hari-hari ini putus asa dan berkata, saya banyak dosa pendeta. Ya ini mungkin kutuk yang harus saya hadapi. No. God is not God of curse. God is God of blessing. Dia bukan Tuhan yang cari jalan bagaimana kutuk bisa saya turunkan. No. Itu sebabnya dia menjadi kutuk kata Alkitab. Karena terkutuklah mereka yang disalib. Dia menjadi kutuk. Supaya kita semua menerima berkatnya. Lalu hari ini saya sadar, iya ya. Tuhan mau menyelamatkan saya. Karena itu saya nggak boleh aneh-aneh, saya nggak boleh macam-macam, saya nggak boleh menjauh dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, You are God of grace. You are not God of punishment. Engkau bukan Tuhan yang sekedar hanya menghukum, tapi Engkau Tuhan yang mengampuni, memulihkan, mengangkat, memperbaiki kelakuan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lihat siapa mereka yang taruh tangan kanan di dada yang ingin diperbaiki keadaan kelakuannya. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Selamatkan kami. Robah kami. Arahkan kami. Untuk ada dalam kehendak dan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Yang berbeban berat. Yang dalam pergumulan, yang dalam kesulitan. Yang sedang dalam tekanan. Yang sedang dalam kebingungan. Yang sedang dalam ketidakpastian. Yang sedang merasa gak ada yang peduli. Bapa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Masalah di masa mudanya. Bapa dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan. Terima tuntunan. Hikmat, kebijaksanaan. Dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Bahkan yang menuliskan masalahnya. Pokok doanya. Di kolom komen, di live chat. Tuhan juga menjamah, memulihkan. Tuhan bukan hanya baca tulisan mereka, tapi Tuhan lihat isi hati pergumulan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Selanjutnya, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Secara khusus, pagi ini saya mau berdoa. Buat setiap saudara. Oke, saya doa buat semua. Tapi secara khusus saya mau berdoa buat kandungan yang mandul. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita. Karena dampaknya seringkali bermasalah banyak dalam rumah tangga. Karena kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menganggap bahwa orang mandul boleh diceraikan. Dan sebagian merasa bahwa kemandulan itu seperti kutuk dari Tuhan. Alkitab berkata buah kandungan adalah upah. Artinya dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi.
Kalau kata dokter, engkau yang pria ada kemandulan, atau yang wanita ada kemandulan. Atau sudah belum tahu kenapa, tapi sudah 5 tahun menikah. Kata dokter oke, tapi sudah 5 tahun menikah dan tidak bisa punya anak. Secara khusus saya mau berdoa, taruh tangan kananmu di bagian kandunganmu. Dan izinkan saya doa sekarang, Bapa. Buah kandungan adalah upah. Dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Kalau ada kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Berlaku firman, buah kandungan adalah upah. Dan hamba ucapkan damai sejahtera, berkat. Kalau ada kutuk apapun, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan apapun, kalau ada penyakit apapun, dalam nama Yesus pulih dan sembuh. Kuasa Tuhan bekerja. Bahkan juga hamba berdoa buat mereka yang mengalami keguguran berkali-kali. Dalam nama Yesus, henti segala roh keguguran ini. Berkat Tuhan mengalir. Tahun depan mereka akan punya anak. Kuasa Tuhan bekerja. Kandungan-kandungan mandul terbuka dan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Cancer juga disembuhkan Tuhan. Penyakit lain, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan. Kami tolak sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan mengalir. Mujizat, 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 mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Katakan dengan iman sekarang, oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Saya masih ingat kesaksian Ibu Chelsea. Bagaimana kutil dijidat, dioperasi, tumbuh lagi. Tapi didoakan agar tumbuh lagi. Dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Cancer disembuhkan. Gangguan mata, telinga, hidung, tenggorokan dipulihkan Tuhan. Jantung, paru-paru, sesak napas. Dalam nama Yesus terima mujizat. Terima kasih Bapak. Bapak hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena kami percaya. Hal-hal yang baik Tuhan sediakan. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami penjagaan Tuhan yang sempurna. Jauhkan dari segala yang jahat, khususnya menjelang pilkada serentak di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tuhan tolong. Dengan cara Tuhan yang ajaib, bahkan segala kecurangan, permainan-permainan kotor dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja, sehingga hanya yang terbaik yang boleh jadi gubernur, bupati, bahkan wali kota di daerah-daerah kami yang kami cintai. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan. Hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Bahkan kalau Tuhan jumpai, masih ada kuasa kegelapan dan kutuk-kutuk di bangsa kami. Darah Yesus menyucikan. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan kekacauan, rancangan-rancangan adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kasih karunia Tuhan sempurna. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan. Dan kami semua yang sudah menerima firman. Biarlah kami menyadari rancangan keselamatan Allah yang sempurna.
Sehingga kami tahu menghargai keselamatan itu dengan respons yang benar. Sehingga kami terus mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan jadi ekor. Dipimpin menjadi kepala. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo semangat, sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening, dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Saya Gilbert Lumoindong bersama putra bungsu saya Gravens. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa buat baik sama orang, jangan lupa kita masih punya Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai besok. Haleluya.